Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul tahara atau bersuci. 1. Pengertian tahara. Tahara menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha berarti membersihkan diri dari najis atau hadas, seperti mandi atau berwudu dan bertayamum. Suci dari hadis ialah dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Urutan bersuci meliputi beberapa perkara sebagai berikut. A. Alat bersuci seperti tanah, air, dan sebagainya. B. Kaifiyat atau cara bersuci. C. Macam dan jenis-jenis najis yang disucikan. D. Benda yang wajib disucikan. E. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dan sabda Nabi SAW, kebersihan adalah setengah bagian dari keimanan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Dan sabda beliau pula, sesungguhnya Allah Maha Baik lagi menyukai kebaikan. Dia adalah Maha Bersih, lagi menyukai kebersihan. Dia adalah Maha Dermawan, lagi menyukai kedarmawaan. Maka bersihkanlah halaman rumah-rumah kalian dan jangan menyerupai kaum Yahudi. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ibadah. Ibadah merupakan tujuan utama. Oleh sebab itu, Allah menciptakan orang-orang yang mendapat beban dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling agung dan paling utama adalah sholat, yang merupakan tiang agama, dan syarat utama dari sholat adalah tahara atau bersuci. Adapun tahara dalam ilmu fikih ialah A. Menghilangkan najis, B. Berwudu, C. Mandi, dan D. Tayamum. Alat yang terpenting untuk bersuci ialah air. Jika tidak ada air, maka tanah, batu, dan sebagainya dijadikan alat pengganti air. 2. Macam-macam tahara. A. Bersuci dari dosa atau bertaubat. Bertaubat kepada Allah yang merupakan tahara ruhaniyah, juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah. Jika dosa yang dimaksudkan berhubungan dengan manusia, sebelum bertaubat, ia harus meminta maaf kepada semua orang yang disakitinya. Sebab Allah akan menerima taubat hambanya secara langsung jika berhubungan dengan dosa-dosa yang menjadi hak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat.
Yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah taubat yang sesungguhnya. Ciri-cirinya adalah 1. Menyesal dengan perbuatan yang telah dia lakukan. 2. Berjanji tidak akan mengulanginya. 3. Selalu meminta ampunan kepada Allah dan berzikir. 4. Berusaha terus-menerus untuk memperbaiki diri dengan memperbanyak perbuatan, baik dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang B, bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha berarti kotoran atau yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. 1. Benda-benda najis. A. Bangkai. B. Darah. C. Babi. D. Khamr dan benda cair apapun yang memabukkan. E. Anjing. F. Kencing dan kotoran. G. Susu binatang. Macam-macam najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah atau ringan. Najis ini ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. B. Najis mutawassitah atau sedang. Najis ini ialah najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang kecuali air mani. Najis ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama, najis ainiyah ialah najis yang berwujud atau tampak. Yang kedua, najis hukmiyah ialah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Cara mensucikannya dibilas dengan air sehingga hilang semua sifatnya. Sifatnya seperti bau, warna, rasa, dan rupanya. Kemudian C. Najis mukhalazah atau najis berat. Najis ini adalah najis anjing dan babi. Cara mensucikannya lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu. Kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. 2. Najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan yaitu A. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kutu, dan sebagainya. B. Najis yang sangat sedikit. C. Darah bisul dan sebangsanya. D. Kotoran binatang yang mengenai biji-bijian yang ditebar, kotoran binatang ternak yang mengenai susu ketika diperah. E. Kotoran ikan di dalam air. F. Darah yang mengenai tukang jagal. G. Darah yang masih ada pada daging. Kemudian C. Bersuci dari hadas. Hadas menurut makna bahasa peristiwa, sedangkan menurut syara adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sehukum dengannya tidak sah karenanya. Karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadas ini dibagi menjadi 2. 1. Hadas kecil, yaitu perkara-perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia, yaitu wajah, 2 tangan, dan 2 kaki, lalu menjadikan sholat dan semisalnya tidak sah. Hadas kecil ini hilang dengan cara berwudu. Yang kedua, hadas besar, yaitu perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh lalu menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah.
Hadas besar ini bisa hilang dengan cara mandi besar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.